Pak ya. Nanti nih kebanyakan nih sekarang Bang Andre wali negari itu siapa yang dekat dengan dia dapat bantuan. Apakah Bang Andre kayak gitu nanti? Kita hilangkan mindset seperti itu kan. Serius nih? Ya, kenapa? Mindset seperti itu akan menghancurkan negara kita. Kita sebagai pemimpin harus bersifat adil. Kita tidak akan membedakan antara orang ini, ras ini, etnik ini, agama ini. Kita akan memberikan bantuan secara tepat sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Harry Fadli Podcast. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini di sela kesibukan kita akan berbincang-bincang dengan saudara Andre Rimerko. Beliau adalah salah satu calon wali negari Kurnia Koto Salak pada periode 2022 sampai periode 2028. Muda yang energik yang ingin mengabdikan dirinya di kenegarian Kurnia Koto Salak. Kita sambut langsung Bang Andre Rimerko. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Andre? Baik sekali Pak Iya, alhamdulillah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya sebagai selaku di podcast ini mohon maaf sekali mengganggu kesibukan Bang Andre karena sekarang waktunya adalah setelah penetapan nomor tadi ya. Ya. Dengan kesibukan itu Bang Andre bisa hadir di sini dan mendapatkan nomor urut 2. Insya Allah menjadi wali negari Kurnia Koto Salak. Amin. Terima kasih doanya Pak Eri. Boleh sedikit Bang Andre, mungkin pemirsa di rumah ingin mengenal lebih dekat dengan Bang Andre. Ceritakan tentang siapakah Bang Andre Rimerko Eskom ini. Perlu kita ceritakan juga ya Pak Eri? Iyalah. Ya, sedikit banyaknya seperti itu. Nama saya, nama lengkap Andre Rimerko. Jadi kalau untuk sekolah, saya mengemban pendidikan di SD 48 Sungai Rumbai dan SMP di SMP 1 Sungai Rumbai. Ada sedikit berbeda nih Pak Eri. Jadi untuk SMA saya pergi jauh merantau ke negeri seberang, yaitu di Pulau Jawa. Saya SMA-nya di TMIP, Taman Madya Ibu Pawiatan, di bawah naungannya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Dan setelah selesai SMA, saya juga mengemban kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa. Alhamdulillah saya selesai strata 1 saya. Jadi strata S1 kita masih di posisi Pulau Jawa ya? Dan benar. balik kampung kembali ke negari Kurnia Koto Salak. Ya. Organisasi apa saja ketika kuliah yang pernah diikuti Bang Andre? Kalau untuk organisasi, alhamdulillah saya juga pernah mengikuti organisasi. Salah satunya kalau di universitas saya menjadi koordinator divisi, itu bagian unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang fotografi. Dan saya juga pernah mengemban jabatan sebagai divisi humas Forkom, Forum Komunitas Fotografi se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya juga pernah mengemban jabatan sebagai ketua JIMDI. Ketua JIMDI ya? JIMDI itu adalah singkatan dari Jaringan Intelektual Mahasiswa Damasraya Yogyakarta. Jaringan Intelektual Mahasiswa Damasraya Yogyakarta. Wah, ini orang intelektual, Jaringan Intelektual Mahasiswa Damasraya Yogyakarta. Iya. Pernah menjadi ketua ya. Iya. Tanda organisasi ini udah dijalani. Apalagi organisasi yang lain Bang Andre? Kalau organisasi tertinggi yang pernah saya jabat itu di Sumatera Barat sendiri, saya jadi Pengda, pengurus daerah Sotokai Sumatera Barat. Sotokai ini adalah Sotokan Karetedo Indonesia, Sumatera Barat. Sebagai kita akan masuk ke topik yang lebih dalam karena pada malam hari ini kita akan mengulas yaitu tentang visi dan misi dari Bang Andre, calon wali negari Kurnia Koto Salak. Silakan Bang. Visi saya Pak Eri, mewujudkan negari aman, agamis, maju, adil, nyaman, mandiri, dan berbudaya. Di balik itu semua saya ingin menerapkan dengan misi yang tepat. Yang pertama,
mengembalikan dan mengembangkan pusat-pusat ibadah sebagai tempat utama untuk mendidik generasi yang berakhlak, menjunjung tinggi marwah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, dan memperkokoh fungsi tokoh adat seperti nenek mama, sesepuh, bini sepuh dalam bersinergi untuk membangun nagari. Yang ketiga, menjalankan pemerintah secara profesional, objektif, berkeadilan dalam segala bidang. Dan keempat, menciptakan pemerintah nagari yang tepat, tanggap, responsif terhadap pengaduan masyarakat dan meningkatkan layanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan sistem kerja aparatur pemerintah nagari yang berkarakter. Kelima, pemerataan pembangunan dan bantuan disetorong dengan tepat sasaran. Yang keenam, memperkuat BUMN dalam nagari yaitu BUMNAK sebagai aset dan usaha nagari, mewujudkan ekonomi yang kuat dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan industri rumah tangga serta penguatan lembaga ekonomi nagari. Kedelapan, mendahulukan musyawarah untuk mufakat untuk kepentingan nagari. Kalau kita kupas visi dan misi kita, pasti Bang Andre memiliki sesuatu program unggulan. Kenapa masyarakat nagari salah ingin menentukan pilihan ke Bang Andre? Coba berikan salah satu program. Ada program unggulan saya, Pak Eri. Saya ingin membuat rumah tahfiz di setiap zona. Kenapa? Karena pelajaran agama yang diberikan oleh sekolah tidak cukup. Hanya 2 jam satu kali dalam seminggu. Sehingga kurangnya pendidikan agama bagi anak-anak. Jadi program untuk main bau anak-anak untuk pergi ke surau dan menghafal Al-Quran gitu ya, merubah akhlaknya gitu ya. Bagus banget program gua. Iku ndak main-main lah mau dah. Kalau lah rumah tahfiz ke jorong tu aku lah dahsyat sana gua. Yo, mak news ko wali negara kita gua. Terus apa lagi program bulan yang Mbak Andre? Nah, yang kedua, Ambo Pak Eri, program untuk kamu kok, insya Allah Ambo ingin membuat ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu, Pak Eri lah pernah kerja. Ambo belum pernah, Ambo siko-siko, yang paling mentok Jakarta. Di Jogja itu ada namanya alun-alun. Oke. Jadi alun-alun itu secara langsung terjadi. Coba aja lihat Pak Eri. Di situ banyaknya manusia. Dari pemuda-pemudi, milenial, bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul di situ. Mereka bisa berinteraksi. Oh, jadi alun-alun pun sampai orang berkumpul-kumpul ya. Tapi bersifat positif atau negatif nih Pak? Bersifat positif. Kenapa bisa positif? Ruang terbuka hijau itu kan fasilitas umum. Di situ seandainya saya menjadi wali kota desa, saya ingin menerapkan kesenian di ruang terbuka hijau itu. Jadi Salah ada satu cara agenda. kesenian yang bisa kita terapkan, yang terlupakan mungkin, itu reog, kuda kepang, saluang, randai. Mudah-mudahan dengan ruang terbuka hijau itu kita bisa memfasilitasi masyarakat menikmati kesenian-kesenian tradisional yang ada di nagari kita. Wah, iya betul. Itu tak terpikir orang tu lah, mantap Bang Andre ko. Terpikir sampai ke situ ya, sehingga aktif ya nagari ko, sehingga masyarakat ko timbul semangat untuk ke situ untuk menonton, sehingga ruang ko bisa hidup ya. Iya. Dan satu lagi Ferry, bisa dipastikan ekonomi di negara Krakatau sana bisa naik. Kenapa? Dari sebuah masyarakat bisa berjualan di situ, membawa UMKM-nya. Antara lain mereka bisa berjualan nasi padang, nasi tiwul, empek-empek, sate. Wah. Semuanya bisa difasilitasi di ruang terbuka hijau.
kalau ditata dengan baik. Jadi untuk main anak-anak pun ada situ sih. Terus ada Ferry. Main istana balon, trampolin, apa-apa bisa ngumpul situ saja kan tuh. Itulah yang Tidak payah mencari hiburan waktu itu Bang Andre. Iya. Itu bisa semuanya. Ruang terbuka hijau ketika mau udah terbuat bisa kita gunakan. Kita juga bisa nantinya kita kembangkan ke media sosial. Kenapa di negara kita kan ada media sosial? Kita bisa memperlihatkan keluar dari negara Korea Salah bahwasanya di Korea Salah ada ruang terbuka hijau yang cukup fasilitasnya untuk kesenian ada, untuk permainan anak ada. Jadi dari daerah-daerah lain Miko itulah kalau kata mas saya kan ada yang salah situ ada reok tuh hari malam minggu ada kuda keping tuh malam minggu kan model itu cerita jadi kan jadi itu ide tadi ya kumpul ada orang nagari kuda itu salah aja ke situ dah. Itulah Ben. Mudah-mudahan dengan niat kita bersama bisa tercapai. Kita hanya bisa melihat dari hal kecil. Tapi kalau ketika hal kecil itu bisa menjadikan manfaat yang besar untuk kita dan masyarakat, kenapa tidak? Betul banget. Jadi tadi udah membahas pertama kali rumah tahfiz tiap jorong ya. Yang kedua masalah RTH, media, UMKM. Kalau boleh tahu Bang Andre, warga Nagari Kudang Kertasalah ini ekonominya dalam bidang apa? Bertani kah, berkebun kah, atau jualan kah, atau usaha? Kalau Kurnia Kertasalah sendiri itu lebih dominan ke petani. Perkebunan ya? Iya. Karet ya? Karet. Dan insya Allah seandainya besok kita bisa memfasilitasi itu juga. Memfasilitasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk bantuan yang ada di kabupaten. Sebenarnya bantuan program-program yang ada di kabupaten itu sudah banyak. Cuma minimnya kita informasi, tidak tahu itu. Jadi bantuan sebenarnya bisa kita bawa ke negara kita, membagikan dan membantu masyarakat untuk tepat sasaran. Kalian bisa pupuk, ya, bibit, program-program replanting yang sekarang lagi heboh-hebohnya ya. Pak Eri, benar sekali. Sehingga makmur lah negarinya ya kan. Sehingga masyarakatnya benar-benar dapat bantuan yang tepat ya. Nanti nih kebanyakan nih sekarang Bang Andre, wali negari itu siapa yang dekat dengan dia dapat bantuan. Apakah Bang Andre kayak gitu nanti? Kita hilangkan mindset seperti itu Bang. Serius nih? Iya, kenapa? Mindset seperti itu akan menghancurkan negara kita. Kita sebagai pemimpin harus bersifat adil. Kita tidak akan membedakan antara orang ini, ras ini, etnik ini, agama ini. Kita akan memberikan bantuan secara tepat sasaran. Tanpa tebang pilih ya. Nanti Bang Andre ini tetangga saya, enggak kan? Oh, tidak seperti itu. Mudah-mudahan di demokrasi ini kita rubah mindset seperti itu. Oke lah. Ini adalah pemimpin yang sangat bagus sekali dengan program unggulan yang dipaparkan barusan. Salah satunya rumah tahfiz tiap nagari. Yang kedua adalah membuka ruang terbuka hijau. Yang ketiga adalah meningkatkan kesenian-kesenian UMKM dan termasuk dalam pemberian bantuan terhadap perkebunan karena masyarakat Nagari Kudang Kertasalah banyak yang berkebun. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata yang ingin disampaikan oleh Pak Andre. Nah, pemirsa yang ada di rumah, khususnya kepada adik mama, adik ulama, adik pandai, indukan tua, sesepuh dan menyesepuh, dan seluruh masyarakat Kurnia Kertasalah, ingat tanggal 20 Oktober 2022 datang ke TPS, coblos nomor 2.